Penangkapan selebritas di penyalahgunaan kasus narkoba kembali terjadi, kali ini dialami oleh ONAT. Lalu bagaimana seharusnya penanganan kasus narkoba yang melibatkan selebritas ini dilakukan? Sudah bergabung sore hari ini bersama psikolog forensik Reza Indragiri. Pak Reza, selamat sore. Selamat sore. Lagi-lagi selebritas terkena kasus narkoba, kali ini diduga dilakukan oleh ONAT, meskipun tadi hasilnya masih belum disampaikan ke publik ya, apakah positif atau negatif mengkonsumsi narkotika, Pak Reza. Tapi yang jelas adalah pada saat ditangkap, ONAT ini bersama dengan sang istri, dan sang istri negatif menggunakan narkotika. Apa yang ditangkapnya dari penangkapan ONAT ini? Ada dua kemungkinan yang harus ditelusuri oleh pihak kepolisian, apakah sang selebritas tanda petik sebatas penyalahguna, ataukah dia lebih daripada itu, bahwa yang bersangkutan masuk level pecandu, atau bahkan juga mungkin termasuk dalam kategori sebagai pengedar. Sudah ada barang tentu, ada konsekuensi yang berbeda satu sama lain tergantung dari status yang saya sebutkan tadi. Nah, daripada kemudian pihak kepolisian buru-buru menyimpulkan A atau B atau C, maka saya mendukung perlu langkah ekstra hati-hati untuk memastikan bentuk penanganan, bahkan juga mungkin bentuk hukuman yang patut dijalani oleh sang selebritas. Meskipun belum disampaikan ya, Pak Reza, apakah tadi positif mengonsumsi narkotika atau tidak, tapi dari pihak Ganas menginginkan rehabilitasi ini. Sebenarnya memang harus diungkapkan terlebih dahulu atau harus diketahui dulu positif atau tidak mengonsumsi narkotika? Rekomendasi itu menurut saya normatif saja, bahwa sekarang sudah ada keinsafan di masyarakat dan juga di kalangan pembuat kebijakan, bahwa memperlakukan penyalahguna narkoba dengan pendekatan punitif, termasuk dengan mengirim mereka ke penjara, itu memunculkan problem-problem susulan. Mulai dari penjara yang semakin lama semakin penuh sesak dan juga tidak berprospek positif dalam konteks penyembuhan bagi si penyalahguna. Dari sisi itulah kemudian muncul gagasan bahwa ketimbang mengirim mereka ke penjara atau memperlakukan pendekatan punitif, lebih tepat apabila mereka-mereka ini dikenakan perlakuan yang sifatnya rehabilitatif atau penyembuhan. Namun laksana pedang bermata ganda, di satu sisi muncul keinsafan yang sedemikian positif yang saya sebutkan tadi, tapi di lain sisi secara negatif, aturan main semacam itu bisa saja kemudian disalahgunakan oleh masyarakat untuk kemudian mengatakan, tidak jadi persoalan untuk menggunakan narkoba. Karena resiko negatif yang akan kita tanggung adalah sebatas menjalani rehabilitasi saja. Dengan yang memang butuh adanya kehati-hatian juga untuk memastikan bentuk penanganan macam apa yang harus dikenakan. Agar tidak kembali berulang seperti kasus di di selebritas sebelumnya ya. Hati-hati kalau kita kemudian sudah bicara tentang kasus residivisme dalam penyalahgunaan narkoba, maka jari kita semestinya tidak tertuding hanya kepada si penyalahguna. Residivisme dalam kasus narkoba justru mengindikasikan kegagalan negara, ketidakseriusan negara dalam mengenakan perlakuan yang jitu terhadap para penyalahguna narkoba. Sebagai misal, kalau ternyata program rehabilitasinya tidak ada, atau ada namun tidak efektif, ada namun efektif namun tidak tuntas, kita ingin menyalahkan siapa? Sekali lagi, ini bukan semata-mata masalah yang dihadapi oleh si penyalahguna, tapi barangkali ada agenda besar yang harus dilakukan oleh negara terkait dengan penanganan masalah yang satu ini. Oke, Pak Reza, ini kan selebritas ONAT ini sedang naik daun ya, sedang dikenal di mana-mana, kemudian melalui berbagai gerakan dan juga podcastnya. Kira-kira kalau memang nanti dinyatakan positif mengkonsumsi narkotika, apa yang membuat selebritas yang sedang naik daun ini mengonsumsi barang haram? Ada dua kemungkinan, tergantung dari obat-obatan terlarang yang digunakan. Ada obat-obatan yang tujuannya untuk memunculkan sensasi menyala, yang konon bisa melipat gandakan kreativitas, membuat tenaga seolah tidak ada habisnya. Tapi sebaliknya ada narkoba tertentu yang justru membuat yang bersangkutan mengalami situasi turun, melandai. Dia menjadi ingin beristirahat, dia merasa lebih tenang, merasa lebih teduh, dan seterusnya. Tergantung pada persoalan apa yang anggaplah sedang dihadapi oleh sang selebritas, dan kemudian dia memilih jenis obat-obatan apa. Oke, terima kasih ulasannya terkait dengan kasus narkoba yang menjerat selebritas ONAT. Terima kasih, psikolog forensik Reza Indragiri.